Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Niza Aulia SSTMT dalam program e-learning, khususnya dalam mata kuliah Statistika Komputasi. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu statistika komputasi, ataupun alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu nih apa sih statistika komputasi itu sendiri. Jadi beberapa poin yang akan saya paparkan pada pertemuan kali ini adalah mengenai yang pertama itu adalah pengertian statistika. Jadi di sini nanti kita akan mengetahui apa sih statistika itu, seperti itu. Lalu ada juga nanti perbedaan antara statistik dan statistika, karena memang ternyata statistik dan statistika itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, selanjutnya nanti kita akan juga membahas mengenai komputasi itu sendiri, karena mengacu kepada mata kuliah kita yaitu statistika komputasi. Lalu ada juga nanti beberapa program aplikasi statistik yang akan saya paparkan juga. Selanjutnya ada juga mengenai statistika komputasi itu sendiri. Lalu ada juga contoh penggunaan statistika, kemudian kegunaan statistika dalam penelitian, karena memang berbicara statistika pasti akan sangat terkait dengan sebuah penelitian, karena memang dalam sebuah penelitian itu pasti akan selalu membahas data-data seperti itu. Lalu nanti berhubungan dengan data, kita juga akan membahas data dan variabel gitu. Jadi ternyata data dan variabel ini juga merupakan dua hal yang berbeda seperti itu. Dan terakhir kita juga akan membahas mengenai jenis data itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai apa sih statistika itu gitu. Nah, jadi statistika ini asal katanya adalah statistik dalam bahasa Inggris ya, dan ini diambil dari kata stokos dalam bahasa Yunani yang berarti anak panah, atau bisa juga mengartikan mengacu kepada sesuatu yang mengandung ketidakpastian seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa statistik itu adalah data ataupun ukuran sampel ataupun suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi berbeda dengan statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata statistik dan statistika itu merupakan dua hal yang sangat jauh berbeda gitu ya. Di mana statistik itu adalah data, sementara statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sih cara data itu dikumpulkan, bagaimana sih cara data itu diolah, kemudian sehingga data itu bisa dianalisis, sehingga pada akhirnya sebuah data yang awalnya itu tidak bermakna sama sekali, maka pada akhirnya mempunyai arti yang sangat bisa digunakan untuk proses-proses berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya bahwa statistik itu adalah data atau sekumpulan data. Sementara statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, ataupun cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan ataupun menginterpretasikan data. Jadi dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa statistika ini berarti teknik, ataupun metode, ataupun cara suatu data di mana data yang awalnya itu belum bermakna sama sekali, pada akhirnya dia memiliki makna. Nah, berikutnya kita akan melihat perbedaan antara statistik dan statistika. Di mana di sini kita melihat untuk statistiknya sendiri, contohnya adalah seperti data kependudukan dan perekonomian milik Badan Pusat Statistik. Ya, nah di sini pun jelas ya, Badan Pusat Statistik pun singkatannya adalah BPS, bukan badan BPS di sini artinya Badan Pusat Statistik, bukan Badan Pusat Statistika, karena memang BPS itu mengacu kepada pusatnya data, bukan pusatnya pengolahan data, seperti itu. Lalu ada lagi tentang data kepemilikan kendaraan bermotor di suatu kawasan perkotaan. Ya, lalu ada data belanja daerah dan anggaran pemerintah daerah milik Kementerian Keuangan.
dalam hal ini mengacu kepada Direktorat Pajak gitu ya. Kemudian ada data kependudukan suatu desa yang didapatkan lewat survei. Lalu ada juga data guna lahan suatu kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan. Nah, sementara mengenai statistika itu sudah berbicara mengenai pengolahan, mengenai teknik ya. Jadi seperti pengolahan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan piramida penduduk menggunakan analisis kohort demografi. Jadi sudah jelas di sini bahwa yang dilakukan adalah pengolahan data ataupun analisis data. Jadi di mana data yang awalnya belum mempunyai makna sama sekali, dalam konsep statistika ini menghasilkan sebuah makna yang mungkin nantinya bisa ditampilkan informasinya melalui grafik ataupun tabel seperti itu. Lalu ada juga prediksi penduduk di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi penduduk aritmatik. Nah, ini juga termasuk ke dalam salah satu contoh statistika seperti itu. Lalu bisa juga menentukan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian mahasiswa daripada suatu universitas. Nah, biasanya ketika kita menghitung nilai mahasiswa, pasti rumus-rumus dasar yang kita pakai adalah mengenai rata-rata, lalu standar deviasi seperti itu. Kemudian dapat juga menemukan median umur penduduk dari suatu desa. Nah, jadi itu tadi beberapa perbedaan contoh antara statistik dan statistika. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa statistika ini bertujuan untuk mengubah data dan informasi acak menjadi sebuah data statistik yang dapat dimengerti. Nah, sementara statistik sendiri itu tujuannya lebih kepada mendapat gambaran atas data-data yang sudah dikumpulkan dan dikaji sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya muncul istilah komputasi. Nah, jadi sekarang ini kan semuanya sudah berbasis komputasi ya. Jadi berhubungan dengan statistik, setelah kita memperoleh data statistik ya, tidak sedikit data yang kita peroleh di lapangan itu bisa kita hitung menggunakan jari atau secara manual. Sebagian besar data-data tersebut pasti jumlahnya itu sangat banyak dan akan sangat sulit sekali apabila kita mengolah data tersebut secara manual. Jadi ketika kita menghitung secara manual, tentunya kita akan membutuhkan rumus-rumus yang sangat rumit tentunya, sehingga peluang kesalahan dalam hal ini ataupun dalam menghitung nantinya itu akan menyebabkan kesimpulan yang kita peroleh menjadi tidak akurat ya. Jadi di sini muncullah peran komputasi. Jadi masalah-masalah seperti data yang terlalu banyak yang sehingga susah diolah itu dapat diatasi dengan bantuan komputasi. Jadi di mana kita mengolah data-data tersebut menggunakan bantuan software, khususnya dalam hal ini adalah software statistika, sehingga data-data yang awalnya banyak ya itu dapat diolah dengan mudah dan mengurangi resiko kesalahan dalam penarikan kesimpulan tentunya. Nah, jadi dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa komputasi itu berarti adalah cara untuk menemukan suatu pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma ya. Nah, hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Jadi suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Oke, dapat ditarik kesimpulan berarti ilmu komputasi itu adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu. Nah, dalam hal ini tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu sains ya. Jadi bukan ilmu-ilmu yang lain. Ya, contoh sepertinya mungkin ada yang berpikiran di sini adalah ilmu hitam, bukan ya. Jadi ilmu di sini adalah ilmu sains yang memang bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Nah, dalam penggunaan praktis biasanya hal ini berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan ya. Tetapi dalam perkembangannya hal ini juga digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam suatu ilmu. Oke, di sini kita melihat beberapa contoh program aplikasi statistik ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali program aplikasi statistik, tapi yang saya munculkan hanya beberapa saja sebagai contoh ya. Yang pertama adalah Minitab, kemudian adalah SPSS, lalu berikutnya ada SAS, ada juga StatGraph, kemudian ada eViews.
Nah, di samping itu juga banyak juga penerapan daripada program aplikasi statistik ini sendiri ya, yang sudah sangat banyak sekali digunakan saat ini. Contoh seperti jajak pendapat ataupun polling. Ini biasanya berhubungan dengan voting ya, biasanya terjadi mungkin dalam sebuah pencarian bakat seperti itu, atau dalam hal-hal pemilihan lainnya seperti itu. Lalu ada juga hitung cepat ataupun quick count. Nah, ini biasanya sering terjadi pada setiap pemilu ya, pada setiap pemilihan umum. Jadi sering kita melihat bahwa di running text pertelevisian itu ada hitung cepat ataupun quick count. Nah, ini merupakan salah satu daripada program aplikasi statistik. Nah, tentu tiap program ini memberikan kelebihan tersendiri baik dalam performa ataupun kemudahan untuk dipakai oleh pengguna. Dalam hal ini adalah user friendly seperti itu. Baik, kita break dulu, kita lanjutkan pada sesi berikutnya.